Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari 200 warga kelurahan pada suka keracunan makanan dalam acara reses anggota DPRD Kota Cimahi. Ponsel seorang ibu dijamret saat merekam lomba lari di Kota Cirebon. Pergi bermain sepeda dengan temannya, seorang anak di Banjar dilaporkan hilang. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi ikut menyelidiki kasus tenggelamnya siswa baru SMP Negeri Ciambar di aliran Sungai Cilelei Sabtu lalu. Dinas Pendidikan akan memperketat pengawasan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Meninggalnya salah seorang siswa didik baru diduga saat mengikuti MPLS di SMP Negeri Ciambar Kabupaten Sukabumi ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi bersama dengan pihak sekolah dan Polsek Nagrak, kegiatan di luar lingkungan sekolah pada hari Sabtu tersebut bukanlah rangkaian kegiatan MPLS, karena pelaksanaan MPLS sudah selesai hari Jumat. Tapi kegiatan rutin tahunan sekolah melakukan jelajah alam di sekitar lingkungan sekolah. Korban bersama sejumlah temannya diduga terpisah dari rombongan sebelum ditemukan tewas tenggelam. Kegiatan MPLS berakhir di hari Jumat, sehingga kegiatan MPLS tidak lagi berlanjut ke hari-hari berikutnya. Tetapi hari berikutnya itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh SMP Ciambar dari tahun ke tahun, yaitu melakukan hiking di lingkungan luar sekolah. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung, awalnya berjalan dengan baik, sehingga sampai ada laporan bahwa ada beberapa anak yang keluar dari barisan ataupun memisahkan dari rombongan besar SMP Ciambar tersebut tanpa diketahui oleh guru, kepala sekolah, dan kakak-kakak OSIS yang melakukan pengawalan pada kegiatan tersebut. Untuk mencegah terulangnya kejadian yang menelan korban jiwa di lingkungan sekolah tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi akan mengevaluasi kegiatan siswa di luar sekolah dan meminta pihak sekolah memperketat pengawasan kegiatan siswa di luar lingkungan sekolah. Sedang kematian pelajar SMP Negeri Ciambar masih diselidiki aparat Polsek Nagrak. Polisi hingga kini sudah memeriksa beberapa orang saksi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Seorang bocah 9 tahun warga Kecamatan Karawang Timur, Karawang, hari Minggu tenggelam terbawa arus aliran irigasi Citarum. Korban tenggelam saat sedang berenang di pinggir irigasi bersama 3 orang temannya. Seorang anak laki-laki bernama Ivan Maulana berusia 9 tahun warga Sukamurni, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, hari Minggu menjadi korban tenggelam di aliran irigasi Johar, Sungai Citarum, Karawang. Menurut salah seorang saksi mata, korban sebelum tenggelam sempat meminta tolong kepada warga di pinggir irigasi. Warga pun langsung berusaha menolong korban. Saya pokoknya lihatnya dari sini aja, dari penggelapan jatuhnya nggak tahu. Pokoknya saya lihat pas orang pada teriak di sini, lihat titiknya dan hilangnya titik situ. Saya nggak tahu dari awalnya di mana kemana, nggak tahu. Pokoknya taunya udah di bawah aja ya, gitu. Taunya udah sini, ya di sini udah kepala doang sampai sana hilang. Sempat ada ini nggak bantuan nggak awalnya? Iya, ada langsung pada dari seberang sana banyak, dari sampai sini, dari sini juga kayak sampai sini, cuma di titiknya di sana udah ada. Terus lepas tuh gimana? Namun naas, saat ditolong, tangan korban terlepas akibat licin dan akhirnya korban tenggelam terbawa arus sungai. Korban sedang berenang bertiga dengan teman-temannya, sempat ditolong dengan warga, tidak berhasil dan korban terbawa arus KW.
Kondisinya sedang bermain dia, kondisinya. Ya, betul. Sedang bermain. Ya. Korbannya berapa orang tadinya? Ada berapa orang bermainnya? Bertiga. Cuman yang korban 1 orang. Ya. Dan sampai saat ini masih diupayakan dengan SAR gabungan. Hingga Minggu sore, petugas Basarnas Karawang bersama BPBD Karawang yang menerjunkan 1 unit perahu karet masih melakukan pencarian korban. Pencarian dilanjutkan hari Senin. Syamsul Nursyam melaporkan dari Karawang. Warga tak sengaja merekam kejadian penjamretan ponsel yang menimpa seorang ibu yang tengah merekam anaknya yang sedang mengikuti lomba lari di kota Cirebon. Berdasarkan rekaman video penjamretan tersebut, tersangka penjamret berikut penadanya ditangkap polisi dalam waktu kurang dari 12 jam. Berhati-hatilah saat sedang berolahraga, apalagi saat menggunakan ponsel di pinggir jalan umum. Rekaman warga ini menunjukkan saat seorang ibu muda dijamret ponselnya oleh seorang lelaki bersepeda motor. Saat itu, korban tengah merekam video anaknya yang sedang mengikuti lomba lari di Jalan Sisingamangaraja, Kota Cirebon. Kaget ponsel yang tengah dipegangnya dijamret, sang ibu sempat mencoba mengejar dan memegang bagian belakang sepeda motor penjamret. Namun penjamret yang langsung tancap gas membuat sang ibu jatuh tersungkur. Itu lagi ngevideoin karena anak saya posisinya mau datang kan, jadi saya lagi videoin, nggak tahunya tuh tiba-tiba dari belakang aja tarik itu. Jadi saya coba mempertahankan, saya kejar, sempat kena kan, terus saya lepas, saya narik motornya ketarik, malah keseret, terus saya jadi jatuh ke ini, gusruk aspal. Iya. Jadi ibu luka sekarang bagian mana aja? Lukanya dagu, iya, telapak tangan sama lutut 2. Berdasarkan rekaman video ponsel itulah, kemudian tim khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota menangkap tersangka Fauzan saat berupaya kabur dari rumahnya hanya 12 jam dari kejadian penjamretan tersebut. Tim sus langsung bergerak melakukan penyelidikan sehingga pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pelaku bisa diamankan. Polisi juga menangkap 2 penadah ponsel curian dengan barang bukti ponsel dan uang hasil penjualan. Di hadapan petugas, pelaku yang berprofesi sebagai penjual es balok tersebut mengaku nekat menjamret lantaran terdesak kebutuhan biaya sekolah anaknya. Bersama tersangka, petugas mengamankan 1 unit ponsel dan uang hasil penjualan berikut pakaian. Tersangka penjamret ponsel dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, sedang penadah dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Pembuang bayi di atap kamar mandi Indekos di Kabupaten Sukabumi akhirnya ditangkap. Pelaku adalah seorang mahasiswi dari perguruan tinggi swasta. Sementara bayi laki-laki yang dibuang sempat dirawat di rumah sakit, namun sayangnya nyawa bayi laki-laki malang itu tak tertolong karena hipotermia. Pembuang bayi di atap Indekos di kawasan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi akhirnya ditangkap. Ia adalah Sri Rahayu, mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi swasta di Sukabumi. Perempuan berusia 21 tahun bersama kekasihnya berpura-pura ke Indekos temannya Fitri untuk berkunjung sekaligus minta pembalut. Ternyata saat itulah pelaku membuang bayi yang baru ia lahirkan di atap kamar mandi Indekos Fitri. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari pengakuan tersangka merasa malu karena yang bersangkutan hamil di luar nikah. Dari pengakuan tersangka kronologisnya bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 1 tersangka di TKP itu di kos-kosan saudara F itu merasa mules, kemudian lahirlah secara mandiri salinannya, kemudian sempat membasuh dan mengelap korban yaitu bayi tersebut. Kemudian yang bersangkutan membuang lewat loster ventilasi di WC tersebut ke lantai bawah kos-kosan.
Bayi laki-laki tersangka sempat dirawat di rumah sakit Hermina, namun nyawanya tidak tertolong. Bayi malang itu meninggal dunia karena hipotermia atau kedinginan. Bayi itu memang cukup lama berada di atap kamar mandi indekos tanpa busana. Selain itu ada sejumlah luka pada tubuh bayi. Jasad bayi dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Cikaret, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.